Kurang semangat. Sudah makan? Sudah. Sudah, sekali lagi ya. Selamat malam. Ya, selamat datang Bapak Ibu, teman-teman, Brosis Youth yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Ya, kabar baik hari ini ya. Kita puji Tuhan bisa berkumpul kembali di gedung ini. Kita mengadakan penyegaran rohani seperti seperti biasanya 1 bulan 1 kali di hari Selasa 15 Juli 2025. Saya juga mau menyapa yang ada di YouTube, mungkin sedang mengikuti secara online. Shalom ya. Oke, Bapak Ibu, siapa yang merasa, saya mau tanya dulu nih, siapa yang hari ini merasa bahwa akan diberkati dan kuasa Tuhan turun di tempat ini? Angkat tangannya. Oke, terima kasih. Saya percaya, saya doakan siapa yang mengangkat tangannya barusan akan mengalami mukjizat, akan mengalami penyembuhan dan pemulihan. Ada amin? Amin. Oke, sebelum kita mulai acara kita untuk masuk ke pujian, saya mau memberikan informasi beberapa ya. Maaf, ada apa? Oh, mic-nya perlu diganti katanya. Oke, terima kasih. Ya, ini lebih baik suaranya. Ya, terima kasih. Oke, tadi saya sampai mana? Oke, tema kita malam hari ini adalah penyembuhan trauma. Diambil dari kitab Markus ayat ke-25. Tetapi Yesus menghardiknya kepadanya dan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman itu, dan tentunya saya Sylvia Theos hari ini mau menyapa Bapak Ibu dan teman-teman semua, dan hari ini juga saya mau membacakan beberapa hal penting sebelum kita mulai. Umat dimohon menonaktifkan alat komunikasinya, handphone, pager atau apapun yang bunyi-bunyi ya, ada alarm untuk mengikuti hari ini acara kita dengan penuh semangat, penuh fokus dan mengikuti dengan hikmat ya. Umat ikut aktif dalam memuji Tuhan. Silakan bertepuk tangan, bergoyang, melompat ya, bernyanyi bersama tim pujian. Ya, tetap mohon untuk menjaga kebersihan untuk kenyamanan bersama, terutama tadi kita sudah membagikan makanan ya. Kita sama-sama menjaga kebersihan. Oke. Sebelum kita mulai, siapa di depan tadi yang mendapatkan flyer? Boleh diangkat flyernya? Siapa yang tadi mendapatkan flyer? Warnanya biru? Ada? Boleh diangkat? Oke, baru sedikit ya. Nanti saya umumin lagi di depan gambar flyernya ya. Itu adalah flyer dari acara kita retreat dari KAG, Komunitas Amazing Grace, yang diadakan bulan September nanti. Jangan pulang dulu karena banyak pengumuman. Ikuti sampai akhir karena acaranya dan pujiannya luar biasa ya. Oke, tanpa berlama-lama saya mau memanggilkan tim pujian kita yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan kita Yesus Kristus dan tim pujian. Ya, waktu dan tempat saya silakan kepada Fani. Berikan tepuk tangan untuk Fani. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Ya, dan ibu kita yang cantik ini yang selalu awet muda, anti aging ya. Cikim-kim. Silakan. Thank you Cici Silvi. Bapak Ibu dan teman-teman, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Berapa banyak yang percaya kalau kita semua itu satu keluarga di dalam Kristus? Boleh lambaikan tanganmu. Coba kasih senyum kiri kananmu dan kasih salam dan katakan kamu diberkati Tuhan loh malam hari ini. Ayo kasih salam kiri kanan, katakan kamu diberkati Tuhan loh malam hari ini. Malam hari ini kita mau bersukacita bersama Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang menjadikan kita satu keluarga di dalam Kristus. Amin. Mari kita mau bersorak mulai bersama Tuhan malam hari ini. Bersama-samanya. Bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
bergandengan tangan bersama-sama. Bergandengan tangan Jangan ada yang tidak bergandengan dalam tangan. satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu, lagu ini adalah lagu yang menjadikan doa kita bahwa kita ini satu keluarga di dalam Allah. Amin. Kalau setuju boleh lambaikan tanganmu. Jadi ketika ada saling bergandengan tangan, saya ajak semuanya bergandengan tangan. Setuju? Setuju. Dan kalau ada saling mengasihi, Bapak Ibu boleh saling mengasihi, memberikan tanda lo boleh. Kita ulang kembali pujian ini dari awal. Kita bersama malam hari ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Doakan Tuhan. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Ya, Rajaku. sebab semuanya saling bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Berjabat tangan. Berjabat tangan dalam satu kasih. Cari temannya yang lagi berjabat. Berjabat tangan dalam satu iman. Saling membagikan kasih. Mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan. Semuanya kembali saling bergandengan tangan. Jangan ada yang terlepas. Bergandengan tangan Kami satu keluarga di dalam Tuhan malam hari ini. bergandengan Kami bersatu di dalam satu tangan kasih Tuhan. dalam satu iman. Mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Kami nyatakan kami satu keluarga di dalam Tuhan. keluarga kerajaan Allah. Semua keluarga di dalam Tuhan. Keluarga kerajaan Allah.
kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan Tinggikan Tuhan. Tinggikan namanya. Bulan depan kita akan merayakan kemerdekaan. Amin. Tapi saat ini saya mau tanya, apakah sudah ada merdeka belum? Halo? Namun banyak saya menjumpai dalam keluarga, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya rumah tangga istri bilang, Pak, capek Pak, ini salah, ini salah. Anda butuh kemerdekaan dari Tuhan. Berarti Anda belum merdeka kan? Maka tema tanggal 19 Agustus yang akan datang di tempat ini, kemerdekaan dalam Kristus. Mau merdeka nggak? Lihat mukanya, muka tawanan semua. Muka tawanan, muka orang kemerdekaan gimana? Happy. Ya, puji Tuhan. Jangan muka orang tawanan, kita orang merdeka. Haleluya. Baik, sama-sama kita buka firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan 33. Mazmur di depan ada ya. Mazmur 34 kita baca rame-rame, atau saya dulu boleh? Kita gantian ya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajar kepadamu. Silakan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Janganlah lidahmu dari yang jahat dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada dan telinganya kepada teriakan minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk menyelenyapkan ingatan pada mereka dari muka bumi. Orang-orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Sekali lagi, orang-orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Ia melepaskan mereka dari segala kesesakan. Silakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan.
Ayat 14, jagalah lidahmu dari yang jahat. Saudara terkasih, dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan. Mulut yang sama juga kita mengeluarkan caci maki, kata kotor. Saudara, Tuhan berfirman, jagalah lidahmu. Berapa banyak lidah ini menguntungkan, membawa berkat. Misalnya seorang sales, dia pintar ngomong, laku barangnya, lidah. Seorang pendoa, dia pintar doa, lidah. Seorang pemuji, dia pintar memuji Tuhan, lidah berkuasa. Memang lidah tak bertulang. Tuhan berkata, jagalah lidahmu. Saudara terkasih, dan jauhlah jahat. Kemudian mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar, dan telinganya kepada mereka, kepada teriak minta tolong. Berarti Tuhan kita gak tuli, saudara. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban setiap masalah kita. Amin. Kemudian wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka mulai dari muka bumi. Orang-orang benar berseru-seru. Ayat 19 sama-sama. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Berarti Tuhan berjanji dan tidak pernah ingkari ketika engkau remuk hati, ketika engkau mengalami sakit hati, ketika engkau mengalami kepahitan. Janji Tuhan berkata, Ia dekat kepada engkau. Di sini ada merasa Tuhan jauh nggak? Ada rasa Tuhan jauh nggak? Nah, Tuhan tunggu remuk hati, diluka batin dulu, baru Tuhan dekat. Nah, saudara terkasih, hari ini temanya adalah apa? Temanya apa? Penyembuhan trauma. Tema ini saya pernah bawa 2 tahun lalu di tempat ini. Tapi saya coba, karena selama 2 tahun saya banyak konseling dengan orang, sehingga saya membentuk lagi satu ajaran di tempat ini. Saudara, baru-baru ini ada seorang wanita cantiknya minta ampun. Itu laki-laki itu nggak ada yang betah sama dia. Bukan nggak betah, tidak ada yang cocok dengan dia. Banyak cowok yang begitu mencintai dia, ajak dia nikah, tapi dia tolak terus. Umur dia jalan terus. Itu mau laki-laki tajir ke, biasa-biasa ke, mental mereka. Dan akhirnya lama-lama usia dia jalan terus. Dan dia juga rasa capek. Kenapa gue gini ya? Sebetulnya saya cinta itu cowok, tapi tiba mau deket, mau nikah, aku tadi risih katanya. Saudara, di sini ada yang gituan nggak? Malam ini Anda diberkati Tuhan. Setelah konsultasi dan kita cari tahu akar masalahnya, rupanya dia punya cinta pertama laki-laki begitu ganteng luar biasa, dan dia percaya luar biasa. Dan ketika suatu saat cowok ini mau berhubungan, dia gak mau. Dia mau perkosa, dia kabur. Dia sangat sakit hati. Dia simpan trauma, berkata ternyata semua laki-laki bejat. Ini trauma dia. Ini yang menyebabkan semua cowok yang datang, dia gak percaya. Hanya batas teman aja. Ini trauma ini. Nah, saudara terkasih, saya akan cerita lagi bagaimana kita mendoakan dia. Ada lagi saudara terkasih, seorang anak. Dia curhat sama saya, Om Ben, kenapa ya? Setiap saya punya pacar, begitu sampai ke mami, selalu gak ada cocok. Tapi mami punya pilihan mau jodohin saya gak mau Om. Papa juga mau jodohin saya juga gak mau Om. Kok kenapa? Kayak namanya pernikahan gak bisa dipaksa Om. Mami yang bilang ini tajir tahu. Biasa mami begitu. Halo? Hehe, colek-colek saja. Yang ini nggak bisa. Saudara, saya doa ini anak tidaklah halangan apa-apa. Saya cari tahu dia ada trauma nggak? Nggak ada.
Rupanya letak traumanya di mamanya. Mamanya juga dulu pernah ditipu sama cowok waktu dia masih muda. Cowok itu dia ngaku bujang, ternyata sudah punya istri. Begitu mau nikah akan ketahuan ternyata mantannya calon suaminya udah punya pasangan. Mulai saat itu dia stres minta ampun. Dia rekam, dia traumanya yang simpen. Ternyata hati-hati memilih suami. Dan itu dia terapkan dengan anak dia. Anaknya trauma, tapi trauma mamanya transfer ke anaknya. Sehingga anak itu tidak pernah kebahagiaan. Om, saya masuk biara boleh gak? Jangan nanya saya, nanya mami lu, saya bilang gitu. Kita lihat. Kalau trauma ini tidak disembuhkan, merembet kemana-mana. Sebetulnya penyembuhan trauma dan penyembuhan luka batin sama. Sampai sini saya lihat ada muka mulai tegang-tegang. Kayaknya trauma semua. Mau sembuh gak? Mau gak? Nah gitu. Ada juga seorang istri. Seorang suami. Saudara suaminya itu selalu tekan dia buat istrinya itu kayak pembantu. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sampai-sampai saya melihat istrinya itu pembantu atau istri gitu loh. Mukanya tidak ada bahagia sama sekali. Singkat cerita, setelah saya cari akar masalahnya, ternyata suami ini duda. Dia diceraikan oleh istrinya. Dan mantan istrinya ini otoriternya luar biasa. Dia ngatur-ngatur suami. Selesai makan karena ini retret kan, ini jarak langsung saya doain dia. Saya doain dia, Bu, kapan kayak dulu dia bilang. Kucing itu pernah cakar saya. Saya benci sekali kucing, dia bilang gitu. Oh gitu ya. Saya bilang tutup matamu. Pasti saya doain dia tempat Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Saya doa di situ. Saya bilang bayangkan kucing yang dulu bikin cakar ibu. Tutup matamu. Hadirkan masalah itu. Hadirkan. Nah saudara. Ketika dia hadirkan masalah itu. Dia mulai. Saya bilang kucing datang. Iya kucing. Jangan buka mata. Rasakan kucing. Kebetulan kuku saya belum gunting. Saya garuk-garuk, nah, saya pura-pura tangan kucing. Kebetulan ada yang punya sal lembut banget. Tutup matamu. Saya bilang bayangkan kucing itu datang. Dan kucing minta maaf dengan kamu. Dan kau berdamai dengan kucing. Ayo pangku kucing itu, pangku, ambil. Dalam nama Yesus bilang, ngomong, saya tidak takut kucing dalam nama Yesus. Saya tidak takut kucing. Karena ini dikatakan tadi mulutmu. Di sini dikatakan tadi, jagalah lidahmu dari yang jahat. Kalau lidah kita, saya takut. Akan ketakutan terus. Kalau lidah kita berkata, saya tidak takut. Tuhan ubahkan mindsetnya. Berkatakan, saya mencintai kucing. Saya suka kucing. Oke, masih merem dia. Ketakutan hilang, saya ambil sal taruh di tangannya. Ini kucing lewat kamu loh. Langsung dia ambil sal peluk. Dia ajak ngomong kucingnya. Selesai. Untung-untung malam kita makan muncul kucing beneran. Saya tes. Dia sembuh apa enggak?
Saya ambil kucing, Bu, pegangan kucingnya. Dia ngelus-ngelus. Ibu nggak takut lagi? Enggak, katanya. Itu. Jangan pernah menghindari masalah. Berdamai dengan masalah itu. Maka kau akan merdeka. Termasuk cowok cewek yang tadinya mau diperkosa mantan pacarnya itu. Sampai dia anggap laki-laki semua sama jahatnya. Bagaimana saya doakan? Saya berdoa supaya mainkan imajinasimu. Bayangkan cowok ganteng itu datang rayu kamu. Dan siap memperkosa kamu. Saya doa. Tutup mata. Saya mohon Tuhan angkat semua alam bawah sadar dia, trauma dia naikkan Tuhan. Wah, dia sempat jerit. Coba keluarin semua marahmu. Bayangkan sekarang kamu di ruang di kamar itu tidak mati lampu, tinggal berdua sama cowok itu aja. Keluarkan ketakutanmu. Dia teriak kuat. You teriak kuat. Bayangkan pada saat kau teriak, ada yang buka pintu. Tadi kamu keluar gak bisa, ada yang buka pintu. Bisa. Yang buka itu Yesus. Begitu pintu dibuka, dia menganggap pintu. Dia langsung, Yesus tolong saya. Saya bilang gimana? Aman. Perkatakan, ampuni cowok kamu. Katakan, saya mengampuni cowok yang memperkosa saya. Dalam nama Yesus. Saya maafkan dia. Setelah diperkatakan beberapa kali. Kemudian ada pacarnya. Pacarnya seorang cowok pegang tangannya. Mau. Yang tadinya pegang tapi gak nyampe dalam sigap hati-hati. Awas loh. Traumanya ngejar terus. Merasa curiga terus yang cowok laki-laki. Saya lihat pulang situ dia mesra. Dan akhirnya merit. Jahatnya trauma jangan anggap enteng. Karena orang trauma bukan kau yang berbahaya. Orang sekitarmu akan ada mengalami dampak. Berdamai dengan masalah itu. Saya pernah dijemput umat. Saya bilang sini saya nyetir. Ini ibu-ibu sama suaminya. Saya lagi jalan. Saya belum rem. Istrinya ngerem duluan. Loh ngapain cerewet amat. Setiap mendekat pantat mobil orang, dia teriak, hati-hati om. Saya bilang, kok sewot banget sih. Saya bilang, kamu kenapa? Rupanya dia pernah tabrakan. Dan mulai saat itu dia tidak berani bawa mobil. Kenapa? Trauma. Lihat trauma punya jahatnya itu. Merusak diri sendiri, merusak juga lingkungan. Akhirnya saya suruh dia nyetir. Saya kan pakai gaya kampung juga. Itu mobil di depan, lu tabrakin. Jangan om. Jangan. Saya pinggirin mobil, tutup mata, mau saya doakan. Bayangkan saat kamu tabrakan. Hadirkan lagi masalah itu. Review lagi. Ingat peristiwa kamu tabrakan itu. Oh sempat dia keluar lata, copot. Apa yang rata-rata orang copot-copot itu trauma itu. Lata-lata itu. Nah saudara, saya bilang bayangkan Yesus sekarang. Kau tidak nyetir sendirian. Ketika kamu tabrak, Yesus datang injak rem, saya bilang. Dan dia peluk kamu. Dan kau aman dan selamat. Dan dia bisa. Mulai saat itu dia nggak takut nyetir lagi. Saudara, jangan disimpan traumamu. Jangan bilang, dari sono ngono. Dalam Yesus selalu ada jalan. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada pintu. Itulah Tuhan kita.
Sekali lagi, saya tegaskan di tempat ini, saya tidak bisa menyembuhkan. Saya cuma hanya berdoa, mohon belas kasih Tuhan. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Sekali lagi, jangan berharap pada saya, berharap pada manusia, no. Berharap pada Yesus. Kami hanya berdoa, mendonor imanmu, tapi Anda sendiri harus berdoa. Nanti ada sesi, saya minta maju ke depan yang mau didoakan nanti. Tolong yang maju ke depan doa, karena kami itu hanya infus imanmu, mendolor iman, menolong doamu. Tapi kalau engkau sendiri tidak doa, akhirnya saya dan Tuhan Yesus kerja bakti. Jadi sebetulnya trauma ini dengan luka batin sama mereknya, cuman bentuknya berbeda. Nah itu. Ada satu lagi, cewek cantik sekali. Tapi dia kerjanya, maaf, dia bagian apa namanya, waiters lah, ya waiters di restoran. Dan pacarnya sama OB, tahu OB kan? Orang bilang, kok lu cantik sekali sama dia. Nggak apa-apa, saya nyaman. Sampai ada orang pendatang punya mobil, mau pacar sama dia nyamar sebagai waiters untuk dapatin cewek itu. Sebab kalau dia tahu ini anak orang kaya, dia langsung trauma, saya gak mau. Orang kaya itu dia bilang, dia anggap kaya, dia enak aja. Dia hargain kita dengan uang. Dia hargain kita dengan apa? Harta. Saya gak mau. Kenapa? Rupanya kakaknya dia punya suami orang kaya. Gara-gara dia kaya, dia enaknya istrinya dia selingkuh sana, selingkuh sini. Karena apa? Bahkan dia bawa cewek lagi dalam rumahnya, cicinya. Dia lihat rupanya kalau manusia kaya gampang dan dia suka-suka. Kalau nggak punya duit, nggak mungkin begitu. Sehingga traumanya adik ini, saya nggak mau kawin sama orang kaya. Biasanya terbalik, orang cari orang kaya. Dia enggak. Lalu cowok pacarnya nyamar kerja itu di restoran. Restoran punya keluarganya yang mantan cowoknya ini. Punya keluarga mereka lah, tapi dia pura-pura jadi waiters di situ. Angkat piring, cuci piring, untuk deketin cewek ini. Akhirnya pacaran. Siap mau nikah. 4 hari mau nikah. Ketahuan anak orang kaya. Ini ceweknya kabur. Kabur dia. Rupanya lu anak orang kaya, lu bohong, gak jujur sama ini. 4 hari undangan udah bayangkan, undangan udah keluar, kabur. Ini apa? Trauma jahat sekali. Jahat sekali. Ini kalau tidak disembuhkan, saudara terkait selamanya kita tidak pernah mengalami yang namanya bahagia. Enggak akan mengalami itu. Yang mengalami stres, ketakutan. Nah gitu. Jadi saudara-saudara terkasih, ibu-ibu banyak ini. Mungkin suamimu otoriter. Mungkin suamimu galak minta ampun. Saya yakin ada trauma di dalamnya. Masalahnya mereka anggap itu ya memang sifatnya begitu. Ya dari suara begitu. No saudara. Ini harus dibereskan. Ini harus dipulihkan, disembuhkan. Jangan anggap remeh. Kasihan cucumu nanti. Karena bagaimana orang luka, dia pasti meluka orang lain.
Nanti di retreat penyembuhan nanti itu akan dibahas lebih detail. Akar masalahnya, penyebabnya apa, ciri-cirinya apa, semua akan dibahas itu. Dan saya rasa setiap orang pulang retreat itu banyak rumah tangga dipulihkan, banyak perubahan terjadi, banyak rohani ditumbuhkan. Dan biasanya kalau suami istri sudah hidup rukun, damai sejahtera, otomatis rezeki mengikuti kita. Berkat mengikuti kita, kata firman. Ada pernah terjadi usaha ini apes. Udah mau menang kalah. Order mau nyampe kalah. Mau ini kalah. Biasanya kalau orang gitu tuduhnya setan. Pasti ada kuasa gelap. Nah biasa kalau kuasa gelap muaranya kepada Om Ben. Panggil Benyamin Ratu. Setelah kami di sana lihat, kami tidak menemukan ada kuasa gelap. Yang kami jumpai adalah trauma itu, saudara terkasih. Bagaimana rezeki mau datang? Setiap suami pulang, istri bilang, lu pulang dari mana? Hah? Suami pergi meeting, video call. Sama siapa tuh? Ada cewek ya? Selingkuhan lu ya? Sehingga suami, Tuhan, kemanakah aku harus pergi? Menjauhi rohmu. Sampai segitunya loh. Nah kalau rumah tangga enggak ada damai sejahtera, gimana order proyek mau masuk? Karena syaratnya berkat Tuhan kita harus sehati. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah indah dan baiknya bila suami istri hidup rukun. Baru Tuhan perintahkan berkat, rezeki kehidupan selama-lamanya. Tapi kalau rumah tangga ciong terus, rezeki kabur tahu. Kenapa rupanya? Gara-gara istri yang trauma. Mantan pacarnya sering selingkuh. Dianggap laki-laki suami itu pasti selingkuh. Sama. Semua laki-laki sama. Untung dia sadar, dia cari hamba Tuhan. Kembali hal itu, kami doakan, kita cari akar masalah. Ya seperti itu. Dia cantik, setiap cowoknya selingkuh. Mulai SMA pacaran, cowoknya selingkuh. Kuliah cowoknya selingkuh. Nikah benar-benar dianggap pasti selingkuh. Nah kacau balau lah. Lagi rapat di kantor, telepon gak diangkat, istri bisa datang, labrak lagi meeting. Malu suami tahu. Ini jahatnya trauma begitu. Puji Tuhan, setelah Tuhan sembuhkan traumanya dia, baru dia tenang. Dia minta maaf dengan suaminya dan dia berjanji, aku tidak ulang lagi, Pak. Indah ayat tadi. Ayat 18, 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang remuk hati. Selain dia remuk hati, dan ia menyelamatkan orang yang patah hati, patah semangat. Berarti pertanyaan sekarang, mau nggak dipulihkan? Itu aja komitmen. Jangan dipiara trauma itu, saudara. Jangan dipiara itu kepahitan, jangan dipiara. Selesaikan. Ada Yesus yang siap. Tapi Yesus tidak pernah paksa. Maka dia berkata, maukah engkau sembuh? Dia tanya. Dia tawarkan. Jadi kesimpulannya adalah apa? Yesus datang untuk menyembuhkan trauma kita. Dia pernah berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagi kamu.
Ini banyak nubuatan. Tapi ayat di bawahnya ada. Belajarlah daripada aku. Nah, kita perlu belajar. Cari tahu akar masalahnya. Belajar untuk menerima. Belajar memaafkan. Belajar mengampuni. Ini perlu waktu. Masalahnya kita tidak mau belajar. Maka saya percaya kebahagiaan terjadi. Amin. Dan yang kedua kesimpulannya, saudara bisa doakan sendiri di rumah. Caranya bagaimana? Hadirkan kembali peristiwa itu. Ingat lagi masalah itu dan rasakan sakitnya. Rasakan ketakutannya. Setelah itu curhat sama Yesus. Ingat, Yesus maha hadir. Dia dekat dengan remuk hati. Tolong tayangkan lagi deh ayat 14. Ini kuncinya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang apa? Patah hati. Ingat, berarti engkau tidak sendirian. Engkau remuk hati, engkau trauma, dia dekat katanya. Ini kata kitab suci mengatakan demikian. Berarti bagian kita rasakan. Berdoa dan curhat. Dan katakan, keluarkan mulutmu, lidahmu berkata, andai kata ada mantan-mantan begitu, perkatakan saya mengampuni mantan saya. Saya tidak takut lagi dalam nama Yesus. Ucapkan kalau itu memang kau takut. Dan saya tidak mau takut lagi dengan laki-laki. Kalau memang ada laki-laki yang pernah melecehkan, laki-laki yang pernah membuat kau trauma, perkatakan, saya tidak takut lagi. Karena engkau tidak sendirian. Yesus dekat dengan orang remuk hati. Amin. Saya undang tim doa. Saya undang tim pujian. Mari kita berdoa. Tim ready? Boleh lampu diredupkan dikit dalam. Mohon tas-tasnya taruh di bawah. Nanti tim kita akan keliling mendoakan Bapak Ibu-Ibu ya. Mana juru lampu mana? Matiin. Terang banget. Ini ya cukup. Cukup. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bawa kami ke alam bawah sadar. Tim doa, mohon jangan di belakang. Anda tidak lihat dari belakangnya nangis. Di samping sinilah. Ayo. Tuhan antarkan kami alam bawah sadar. Pejamkan matamu Bapak Ibu, pejamkan ya. Tutup mata. Saya tidak tahu saudara ada punya masalah apa, tapi Yesus tahu. Tolong mix saya gede. Ayo. Iramaya mata ramasa kaya matra.
Maha Kuasa, kami menghampiri Engkau di tempat ini. Tetap kita fokus di hadapan Tuhan. Berseru bernama Yesus. Lupakan siapa di samping kiri kananmu sekarang. Anggaplah engkau sendirian di tempat ini, tidak ada siapa-siapa. Bayangkan seluruh tubuhmu mulai dari atas kepala sampai ke kaki. Konsentrasikan muka kita masing-masing. Di muka ada mata, ada hidung, ada mulut. Konsentrasikan dada. Pelan-pelan sampai ke kaki. Itulah bait Allah. Sekarang bayangkan Yesus sedang berdiri hanya 1 meter di depan engkau.
Mainkan imajinasimu. Dan Yesus bersabda, anakku, maukah engkau bebas? Maukah engkau lepas? Sekarang bayangkan peristiwa-peristiwa yang membuat kau trauma. Coba ingat peristiwa itu. Dan rasakan, keluarkan ketakutanmu. Ekspresikan. Dan bayangkan mungkin ada peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan hatimu, membuat kau kecewa, membuat kau tidak bisa terima, sampai engkau berkata, ngapain gue hidup lagi? Karena engkau punya trauma. Bayangkan peristiwa itu. Curhat sama Yesus, lepaskan. Keluarkan emosimu, keluarkan amarahmu, tumpahkan pada Yesus. Mulai. Yesus, ya Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau penyelamat kami, Engkau penolong kami. Kami saat ini mengalami trauma yang luar biasa. Kami saat ini mengalami kecewa. Kami saat ini mengalami gangguan spirit kami, ya Tuhan. Kami gak bahagia. Ayo curhat sama Tuhan. Rasakan sakitnya. Ayo mulai siap. Masing-masing berdoa sama Tuhan. Ayo buka suaranya. Yesus, Yesus mulai. Yesus, Jesus, Jesus Lord, Jesus Lord. Lepas. Ayo bayangkan peristiwa itu. Ayo rasakan bagi mereka takut. Oh, Jesus Lord.
tumor berdiri kalau ada. Kanker, tumor kalau ada. Berdiri kalau ada. Enggak ada. Terima kasih Tuhan. Kau namanya mata kerabasa kerawi madra. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu doa masing-masing ya. Doakan buat keluargamu, buat siapa. Silakan lampu dinyalakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Siapa di sini ada yang datang dengan sakit fisik, entah pinggang, tangan, kaki, atau mungkin bagian dalam, kanker tadi nggak ada. Kalau ada angkat tangan. Berdiri, berdiri. Pegang bagian engkau sakit di mana. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, darah Yesus menghancurkan seluruh sakit penyakit. Saya perintahkan sakit penyakitmu pinggang, sakit pinggang, punggung, kakimu, sembuhlah engkau saat ini dalam nama Yesus. Gerakan badanmu, gerakan kaki yang sakit. Saya perintahkan sakit, kaki sakit, sembuhlah engkau. Pinggang, tulang keropos, saraf itu sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Gerakan badanmu, gerakin. Terima kasih Tuhan. Terus, tanganmu gerakin lagi. Terima kasih Tuhan. Oke. Gimana? Sudah sembuh? Enakan? Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Dan saat ini kami mau mengucap syukur dengan mengembalikan apa yang Tuhan berkati kami selama ini, yaitu rezeki kami. Hari ini Tuhan kami mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sentuhlah hati kami Tuhan. Berapa yang pantas kami persembahkan lewat kolektif saat ini. Kami memberinya dengan iman. Kami memberinya dengan cinta. Kami memberinya dengan sukacita. Karena janji Tuhan, setiap orang yang memberi dengan sukacita, Tuhan akan memberkati berlipat ganda. Amen. Kami siap Tuhan memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan petugas persembahan. Kami mau berterima baik Tuhan untuk Kau, dan kami katakan kami bangga punya Bapa seperti Kau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas
silakan pengumuman. Om Nes tolong doain. Dia hanya bisa ngomong Inggris doang. Ya, terima kasih tim pujian, luar biasa. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, siapa merasa terberkati boleh angkat tangannya? Oke, kita berikan pujian sekali lagi kepada Tuhan kita, ya. Jangan pulang dulu, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan bersama, kita fokus ke depan. Ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama adalah siapa di sini yang sudah pernah melihat YouTube Komunitas Amazing Grace? Ya, hari ini rekamannya ada di YouTube, ya. Jadi Bapak Ibu silakan klik yang namanya KAG Komunitas Amazing Grace, kemudian klik tombol loncengnya, juga subscribe. Jangan lupa supaya dapat notifikasi acara-acara kami, ya. Kemudian yang berikutnya juga kami mau sampaikan pada anak muda yang belum menikah. Kita punya yang disebut sebagai Persekutuan Doa Youth, ya. Diadakan pada hari Rabu tanggal 23 Juli bertempat di Gedung Panin ini di lantai B1, ya. Silakan ajak anak-anaknya yang mungkin masih berusia belum menikah, sudah besar, sudah dewasa, dan ini akan diadakan misa dan adorasi khusus bersama Romo Tino, ya. Luar biasa acaranya. Anak-anak muda kita tumbuhkan secara rohani sejak dini, ya. Kemudian yang berikutnya ada PDKM, itu artinya adalah PD Keluarga Muda Komunitas Amazing Grace. Hari Sabtu 26 Juli bertempat di gedung ini juga di lantai B1 jam 16.30, jadi sore hari, ya. Pembicaranya adalah Ibu Siska Arifin dengan tema Grow Old with You. Ya, jadi PD Keluarga Muda ini adalah keluarga-keluarga muda yang masih berusia di bawah 10 tahun pernikahannya, ya. Baik, yang berikutnya kita lihat ada retret penyembuhan dan pembebasan yang saya pegang ini flyernya. Bapak Ibu sudah melihat? Oke, hari ini karena Bapak Ibu sudah merasa diberkati hari ini, segeralah untuk mendaftar beramai-ramai karena bulan Juli ini ada yang namanya early bird promo, ya, untuk kamar tipe B. Di sana di flyer itu ada panitia pendaftarannya, segera saja WA dan buruan transfer karena mau ditutup untuk early bird-nya, nanti harganya sudah normal kembali, ya. Nah, untuk yang tidak ikutan, ya, atau untuk yang di kontak handphonenya ada teman-teman, komunitas, keluarga, lingkungan, adik, kakak, teman kantor yang Katolik, nah tolong disebarin, ya. Jadilah perpanjangan tangan dan perpanjangan berkat tangan-tangan Tuhan Yesus untuk menyebarkan acara ini biar penyembuhan dan pemulihan terjadi, ya. Oke, yang berikutnya kita ada penyegaran rohani seperti malam ini, ya. Coba dicatat tanggalnya, Selasa lagi kita bertemu di bulan Agustus tanggal 19 di jam yang sama, di lantai yang sama juga, ya. Pembicaranya juga sama, Bapak Benyamin Ratu, ya. Datang lagi Ibu Bapak dan teman-teman, bawa orang lebih banyak lagi. Temanya nanti akan disusulkan, ya, di broadcast. Kemudian kita buka pendaftaran yang namanya, kita ada sisipan dari teman komunitas kita di komunitas sebelah, Retreat Pasutri 2025 dengan tema Finding God in Your Marriage. Itu diadakan bulan depan 22 sampai 24. Karena tertulisnya ada Pasutri, tentunya pesertanya adalah pasangan suami istri, ya. Boleh silakan mendaftar, di sana ada informasi dan barcode registrasinya. Flyer yang belum punya silakan ambil di meja registrasi di depan lift, ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat pendaftar. Kita membuka untuk bagi Bapak Ibu yang merasa terberkati dan sudah jatuh cinta sama komunitas kita Amazing Grace, silakan mendaftarkan diri menjadi anggota, ya. Di sini kita ada 2 orang yang membuka untuk pendaftaran anggota, Melisa dan Weni dengan nomor handphonenya di sana. Acara kita banyak sebagai komunitas adalah untuk anak muda, untuk keluarga muda, untuk umat umum, dan acara-acara tahunan maupun bulanan, ya. Oke, kita tunggu pendaftarannya. Kemudian kita juga punya layanan doa,
pribadi dan layanan konseling pribadi. Dijamin rahasia sangat confidential dijaga. Tidak akan disebar kemanapun. Tim doa kami ada 2 orang, Ibu Linda dan Ibu Ignacia Susan, dan konselor kita itu ada Ibu Mega dan Ibu Evi. Bisa dilakukan secara online maupun telepon pribadi ya. Kalau mau ketemu offline janjian sendiri, boleh ya. Oke. Dan ini free, tidak dipungut biaya ya, tidak dipungut biaya. Oke. Nah, yang berikutnya untuk umat yang pertama kali datang hadir di sini, boleh kami minta untuk berdiri dari tempat duduknya, boleh? Ada? Oke, teman-teman dari youth membagikan kenang-kenangan dan souvenir untuk Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan dong, teman-teman. Kita ucapkan selamat datang, bro, sister. Tuhan memberkati. Bulan depan datang lagi, bawa orang baru lagi, nanti dapat souvenir lagi teman barunya, ya. Oke, sudah dibalikan? Oke, ini adalah kami mohon untuk membuka handphone. Silakan dibuka handphonenya, diangkat, dibuka kameranya, kemudian difoto barcode-nya. Ayo silakan Bapak Ibu. Ini yang mungkin kejauhan, ini panitia kasih barcode-nya, ayo. Panitia sudah menyampiri Bapak Ibu dengan barcode yang sangat besar. Ini bukan kolektif, tenang. Bukan ini kolektif. cuman isian kami minta evaluasinya. Ya, kita minta feedbacknya dari Bapak Ibu, teman-teman, brosis semuanya untuk memberikan feedback agar acara komunitas kita jauh lebih baik lagi ke depannya, ya. Yang belum siapa kasih? Kita berikan kesempatan dulu untuk mengisi. Ya, kalau yang nggak bawa HP nanti saling kasih tahu aja linknya, boleh saling berbagi. Kelihatan? Saya ketutupan ya, barcode-nya. Oke, silakan. Oke, sangat berterima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman di sini yang sudah mengisi evaluasinya, karena itu untuk kebaikan kita bersama dan untuk ini isinya kita. Google Form ya, bukan kolektif ya. Oke, silakan diisi. Baik, dengan pengisian evaluasi ini kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Sylvia mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu lagi 19 Agustus dan Tuhan Yesus memberkati. Dan saya tambah pengumuman, saya mau berangkat bawa ziarah Holy Door. Roma, Lourdes, Vatikan dan Barcelona tanggal 31 Oktober. Brosurnya ada di belakang. Itu 14 hari, harganya $4.200 saja. Kemudian ada yang mengatakan, oh saya sudah pernah ke Lourdes. Saya juga berangkat lagi tanggal 23 November, hanya 8 hari. Ada 4 Porta Santa di Roma, kemudian di Assisi, Padre Pio, ada Mujizat Ekaristi di Italia sana, dan pulangnya lewat Milan. Di Milan sana Anda boleh belanja branded Eropa. Jadi berangkatnya 23 November sampai dengan 30 November. Brosurnya ada di belakang. Itu dari saya. Dan terakhir kami undang Romo, moderator kami, untuk doa dan berkat penutup. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudari, mari kita menutup pertemuan kita, PW kita, dan juga menutup kegiatan doa kita dengan berkat Tuhan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami telah Kau sapa lewat firman-Mu, Kau teguhkan lewat pewartaan dari Om Ben, dan kami juga mendapatkan pemulihan, kelegaan, karena Kau jamah sendiri dari luka-luka batin kami, dari trauma-trauma kami. Mungkin juga masih ada trauma-trauma yang belum sempurna. Kau berikan kesembuhan, membutuhkan proses pengampunan, membutuhkan jamahan tangan-Mu. Semoga kami bisa mendapatkannya lewat doa-doa kami, lewat penyerahan kami kepadamu.
Tuhan, kami hendak kembali ke rumah masing-masing. Berkati perjalanan kami pulang ke rumah, semoga selamat sampai di rumah. Berkati juga saudara-saudara kami yang belum sempat merasakan kasih-Mu. Semoga kami juga mampu menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama, khususnya mereka yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan jamahan-Mu, membutuhkan kasih-Mu. Tuhan serta-Mu. Semoga kita sekalian dalam perjalanan kembali ke rumah, dalam kehidupan kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih Bapak Benyamin Ratu dan terima kasih Romo Puspo. Kita berikan tepuk tangan untuk Romo Puspo yang hari ini kira 32 tahun di penjara. Terima kasih Romo Puspo, terima kasih Bapak Benyamin Ratu. Siapa yang merasakan telah menang malam hari ini, boleh angkat tangan. Sambil angkat tangan, boleh tos kiri kanannya lagi, katakan kamu pemenang. Sambil nyanyikan satu lagu kemenangan ini, sebab sungguh Tuhan telah memenangkan hari-hari di depannya. Amin. Kita menyatakan kita pemenang yang Tuhan telah sediakan. Teman-teman, lagu ini lagu baru, sama-sama kita mau pelajari, sama-sama kita mau menjadi pemenang. Kekuatanku, tempat perlindunganku, Yesus Tuhan, sukacitaku. Keselamatan kami, keselamatanku, Kaulah pengharapanku, Yesus Tuhan, sukacitaku. Ku akan menari bersamamu, ku akan bersuka di dalammu, Yesus Tuhan, sukacitaku. Ku akan melompat di dalammu, sebab Engkau yang ada dalamku, Yesus samanya kemenanganku. Kami mau menari, kami mau bersuka Tuhan, menari bersamamu, ku akan bersuka di dalammu, Yesus Tuhan kemenanganku. Ku akan melompat di dalammu, sebab Engkau yang ada dalamku, Yesus samanya kemenangan. Sekali kami mau menari buat Engkau Yesus. Ku akan menari bersamamu, ku akan bersuka di dalammu, Yesus Tuhan kemenanganku. Kami mau melompat hanya bagimu, lompat di dalammu, sebab Engkau yang ada dalamku, Yesus samanya kemenanganku. Buat Tuhan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, sebab dialah kemenangan bagi kita. Amin. Sampai berjumpa di bulan depan 19 Agustus dengan tema kemerdekaan.